Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi anggaran, kemudian akuntansi pendapatan, dan akuntansi piutang, insya Allah. Di pertemuan kedua ini ada 3 sub ya. Baik, kita akan coba awali pembelajaran kita dengan akuntansi anggaran. Ini yang akan kita pelajari insya Allah, mengenai pengertian anggaran, kemudian struktur anggaran, kemudian dokumen sumber dalam akuntansi anggaran ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jurnal standar anggaran. Nanti kita akan coba pelajari terkait jurnal anggaran. Anggaran ini merupakan dokumen formal ya, hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Ini suatu proses politik ya misalnya, tentang belanja yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut. Jika nanti dilihat apakah surplus atau defisit. Kalau surplus maka nanti perlu pengeluaran pembiayaan. Tetapi nanti ketika dilihat antara pendapatan dan belanja ini ternyata defisit anggaran, maka akan dilakukan penerimaan pembiayaan. Kemudian kita mengenal juga apropriasi dalam jurnal anggaran nanti. Apa apropriasi itu? Nah, apropriasi ini merupakan anggaran yang disetujui. Jadi masih anggaran ya yang disetujui. Baik oleh DPR kalau misalnya itu tingkat pusat, ataupun oleh DPRD kalau itu di level pemerintah daerah. Yang merupakan mandat yang diberikan kepada presiden ataupun gubernur atau bupati ataupun wali kota untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Apropriasi ini kan appropriate, batas atas. Nanti di jurnal anggaran itu menggunakan kata-kata apropriasi ataupun allotment. Jadi tidak boleh melebihi yang sudah disepakati atau yang sudah disetujui, karena tadi batas atasnya. Kemudian allotment atau otorisasi kredit anggaran ini adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi. Jadi ini DIPA atau yang merupakan bagian dari apropriasi tersebut yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari RKUN kalau itu pemerintah pusat, atau RKUD jika itu pemerintah daerah, guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Jadi ini untuk pengeluaran-pengeluaran ya, berarti ya. Kalau apropriasi ini induknya istilahnya, nanti kalau allotment ini berupa bagian. Kemudian kita ke fungsi anggaran. Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah ini mempunyai pengaruh penting di dalam akuntansi dan juga pelaporan. Antara lain bahwa anggaran ini merupakan pernyataan kebijakan publik yang dihasilkan ya dari proses politik tadi antara eksekutif dengan legislatif, antara pemerintah dengan DPR, tentang apa saja kebutuhan publik yang akan dilayani oleh pemerintah pada periode tersebut. Jadi sehingga kita bisa melihat nanti bahwa dalam suatu periode tersebut nanti mungkin ada prioritas ya. Itu adalah sebuah kebijakan yang mungkin diambil dengan berbagai pertimbangan tadi di dalam proses politik antara legislatif dan eksekutif. Kemudian anggaran ini juga merupakan target fiskal yang menggambarkan antara keseimbangan belanja, pendapatan, dan juga pembiayaan.
di struktur APBN, struktur anggaran, itu kan terdiri dari pendapatan, kemudian ada belanja, ada pembiayaan. Kemudian fungsi yang lain bahwa anggaran ini sebagai landasan pengendalian. Jadi nanti akan dijadikan sebagai pengendalian bagi siapa saja yang atau bagi pihak-pihak ya yang terikat ataupun mempunyai kewenangan di dalam menggunakan anggaran, tetapi nanti dia bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka nanti akan dapat dikenai sanksi hukum. Jadi ya dikendali. Ada pengendali, misalnya belanja modal sekian, nah berarti tidak boleh melebihi itu. Atau nabrak dari aturan-aturan yang berlaku. Ini konsekuensinya nanti ke hukum. Kemudian anggaran ini sebagai landasan penilaian kinerja. Kita tahu dulu itu ketika melihat sebuah kinerja, kalau dilihat dari sisi anggaran baik atau tidaknya, sebagian besar akan melihat dari penyerapan anggaran. Ini dulu ya, ketika dapat anggaran 10M misalnya, bisa habis tinggal dikit, secara persentase 99% terserap. Wah, dianggap ini kinerja anggarannya bagus. Ini dulu. Tetapi pada saat sekarang ini sudah ada formulasi ya. Sudah dibuat formulasi yang terdiri dari indikator-indikator yang bisa melihat bahwa suatu kinerja anggaran itu dianggap baik. Ada banyak di situ, ada belasan. Tentu yang punya porsi paling besar ini adalah mengenai outputnya atau keluarannya, karena kan memang anggaran ini ditetapkan atau dianggarkan memang untuk menghasilkan suatu output ya, misalnya output berupa lulusan, gitu kan, lulusan berupa mahasiswa berapa gitu. Itu yang punya porsi yang besar. Terlepas dari ada indikator lain, misalnya tadi penyerapan anggaran, itu juga menjadi salah satu indikator terkait penilaian kinerja pelaksanaan anggaran ya. Kemudian konsistensi, kemudian ada efisiensi, itu juga dihitung. Walaupun tanda kutip jadi Pak, ini antara penyerapan anggaran dengan efisiensi nanti akan tanda kutip saling bertolak belakang ini. Kalau kita penyerapan anggaran tinggi berarti tidak efisien dong. Kalau efisien berarti kemungkinan penyerapannya tidak bisa maksimal. Nah, ini ada formula-formula khusus gitu kan, termasuk yang poin porsi paling besar adalah mengenai output tadi. Output semua sudah tercapai, efisiensi jalan gitu kan, walaupun penyerapan anggaran tanda kutip kurang maksimal, nanti bisa dioptimalkan nanti. Jadi outputnya jadi lebih banyak gitu kan. Kemudian penyerapan anggarannya juga diperoleh. Selain itu mungkin ada hal-hal teknis ya, terkait misalnya ketepatan dalam penyelesaian tagihan atau SPP SPM ya ke penyedia atau ke supplier atau ke pegawai. Kemudian ada penyelesaian UP atau dalam ini terkait dengan laporan UP. Ada juga terkait retur SP2D, ada banyak. Ini jadi dia menjadi landasan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian seperti kita tahu bahwa anggaran ini juga dituangkan nantinya dalam laporan sebagai pertanggungjawaban publik. Kemudian kita lihat struktur APBN. Ya. Jadi ada pendapatan negara, kemudian ada belanja nanti ada belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Selisih dari
pendapatan dan belanja itu kita bisa dapatkan surplus atau defisit anggaran. Sedangkan ada juga nanti keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini merupakan selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara, tetapi belanja negara ini di luar pembayaran bunga utang. Kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan ini bisa berupa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan ini namanya pembiayaan neto. Sehingga diperoleh silpa ya. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Ini contoh dari APBN. Mulai ada pendapatan negara, baik itu dari pendapatan perpajakan, PNBP maupun hibah. Kemudian ada belanja dari pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, ini ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara, tapi di luar belanjanya negara ini di luar pembayaran bunga utang. Itu ketemu surplus atau defisit anggaran. Kemudian ada pembiayaan, tadi yang kita sampaikan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Baru diperolehlah saldo lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau silpa. Kemudian kita ke klasifikasi dalam anggaran pemerintah, bagaimana diatur dalam Undang-Undang ya nomor 17 tahun 2003 dan juga PMK 102 tahun 2018. Jadi belanja negara ini dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Kita akan lihat nanti, perlihatkan contoh petikan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggarannya. Kemudian APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Fungsi ini nanti akan ada subfungsi, program juga gitu, ada turun-turunannya. Hal yang sama juga disampaikan di PMK ya, 102 itu, bahwa RKKL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga ini disusun dengan mengacu pada klasifikasi anggaran yang terdiri dari klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Nah, ini tadi. Klasifikasi organisasi ini seperti apa? Oh, kementerian atau lembaga. Kementerian Keuangan 015 misalnya. Kemudian MPR 001 ya. Atau berapa nanti? Saya lupa mencek. Kemudian fungsi utama pemerintahan. Ya, apakah pendidikan, apakah pelayanan umum, apakah pertahanan. Ada 11 fungsi nanti kita lihat. Kemudian jenis belanja. Ini yang disebut dengan klasifikasi ekonomi. Nah, dalam anggaran tersebut ini dinyatakan dalam bahkan akun standar. Di belanja ada belanja pegawai 51, bahkan kalau standarnya sampai 6 digit ya, 51 1111 misalnya, belanja gaji pokok misalnya. Ada belanja barang misalnya 52 ya. 524 111 itu belanja perjalanan dinas dalam negeri misalnya, dan sebagainya. Nah, ini fungsi utama pemerintahan mulai dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kemudian ada perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nanti kalau misalnya kayak STAN ini ikut di fungsi yang mana? Kira-kira mana? Nanti kita lihat ya. Dilihat di banyak kelihatan di dokumen pelaksanaan anggarannya. Kemudian belanja operasi ini terdiri belanja pegawai, barang, bunga, subsidi hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal rinciannya sudah banyak ya, 53. Belanja modal itu kan 53. Untuk belanja tanah jadi ada 531, 532, 533. Nanti diturunkan lagi sampai 6 digit, itu lebih rinci lagi.
dan belanja lain-lain. Jadi setiap fungsi ini nanti dibagi menjadi subfungsi lagi. Ini klasifikasi ekonomi terkait jenis belanja. Misalnya belanja pegawai ini merupakan pengeluaran dalam bentuk kompensasi kepada pegawai atas imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ini belanja pegawai. Kemudian belanja barang seperti apa? Oh, itu digunakan untuk pengadaan barang jasa habis pakai secara umumnya. Untuk belanja modal misalnya itu pengeluaran yang dipakai untuk membeli suatu aset tetap pemerintah. Kemudian untuk belanja pembayaran kewajiban utang, oh itu berarti digunakan untuk pembayaran hutang baik dalam maupun utang luar negeri. Nah, subsidi misalnya yang kemarin sempat ditanyakan. Ini dibayarkan ke perusahaan atau swasta atau lembaga tertentu yang memproduksi dan menjual barang jasa agar barang atau jasa yang diproduksi dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi belanja subsidi ini diberikan kepada perusahaan yang memproduksi barang atau jasa tersebut, tidak langsung diberikan kepada masyarakat. Nah, tujuannya tadi supaya harga yang dihasilkan itu dapat dijangkau oleh masyarakat. Berbeda dengan bansos ya, bansos nanti dia langsung kepada masyarakat. Kalau subsidi ini kepada perusahaan. Kemudian untuk belanja hibah ini nanti sifatnya tidak wajib ya. Kemudian bansos ini tadi ya diberikan kepada masyarakat. Tujuannya untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial tertentu, entah itu kemiskinan misalnya. Dan belanja lain-lain ini pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 7 jenis belanja yang telah disebutkan sebelumnya. Ini contoh surat pengesahan DIPA. Ya, ini tapi tahun 2018. Kita lihat tadi bahwa anggaran itu disusun berdasarkan tadi ya organisasi, yaitu ini kita bisa lihat Kementerian Keuangan 015. Kemudian fungsinya kita bisa lihat kode dan nama fungsi dan fungsi. Oh, ternyata ini itu untuk PKN STAN, dia menjalankan fungsi pendidikan. Subfungsinya, oh dia pendidikan tinggi. Ada lagi nanti. Jadi ada organisasi tadi ya, kemudian fungsi, kemudian ada tadi jenis belanja. Jenis belanja ini seperti ini. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial. Nah, ini kita bisa lihat uraian satker, program, kegiatan, output, sumber dana. Jadi ini di breakdown, misalnya 04, dia program pendidikan misalnya. Itu terdiri dari apa? Oh, layanan pendidikan program diploma keuangan, layanan pendidikan pelatihan kerjasama PLU, layanan internal, layanan perkantoran. Jadi uraiannya seperti itu. Kemudian kita akan coba ke dokumen sumber dan akun dalam akuntansi anggaran. Ini dibagi menjadi dua. Kementerian Keuangan selaku BUN, ini dokumen sumbernya adalah Undang-Undang APBN atau APBNP. Terus kemudian Kementerian Negara atau lembaga selaku PA atau pengguna anggaran, ini dokumennya DIPA termasuk revisinya. Jadi kalau kita lihat Kementerian Keuangan berarti dia ada dua nih. Ya, selaku BUN sama selaku PA. Kemudian akun yang dipakai di dalam akuntansi anggaran, ini untuk Kementerian Keuangan selaku BUN, dia menggunakan yang namanya atau yang akunnya estimasi pendapatan. Kalau terkait pembiayaan menggunakan apa? Estimasi penerimaan pembiayaan. Jadi menggunakan estimasi. Kemudian untuk pengeluarannya menggunakan akun apropriasi belanja atau apropriasi belanja transfer.
Kemudian untuk pembiayaan yang bersifat pengeluaran, ini juga menggunakan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Jadi diingat untuk penerimaannya menggunakan estimasi, artinya estimasi itu kan kalau kita mengestimasi bisa saja lebih, bisa saja kurang. Itu terkait penerimaan ya, pendapatan kita diestimasi sekian. Tapi bisa jadi lebih 200%-nya, bisa jadi mungkin kurang hanya 90%. Sedangkan untuk pengeluarannya itu menggunakan apropriasi atau batas tertinggi. Ketika anggaran sudah ditetapkan batas tertingginya misalnya sekian T, ya sudah itu batas tertinggi. Termasuk juga nanti kalau di sisi KL, itu kan sumbernya tadi kan DIPA termasuk revisinya, akun yang digunakan ini menggunakan estimasi pendapatan yang dialokasikan. Jadi kalau di pilihan ganda, nanti perlu cermat. Bedanya kalau di KL itu ada kata-kata yang dialokasikan, karena dia merupakan bagian ya dari tadi APBN tersebut. Kemudian untuk sisi pengeluaran menggunakan kalimat allotment. Tadi kita sempat bahas di depan, allotment ini merupakan bagian dari apropriasi. Kita ke jurnal yang digunakan. Ini teman-teman, saya tetap tampilkan, itu berdasarkan PMK 215 tahun 2013. Karena saya lihat masih di slide masih ada yang pakai ini, jadi ini saya sampaikan. Seperti ini, jurnal standar buku besar. Itu ada jurnal standar anggaran sampai dengan penutup. Kemudian jurnal standar buku. Tadi yang akrual ya, ini yang kas, itu jurnal standar realisasi sampai penutup. Ini berdasarkan PMK 215 tahun 2013. Tetapi PMK ini sebenarnya sudah tidak berlaku karena sudah dicabut dengan PMK yang baru, yaitu PMK nomor 212 tahun 2019. Kita lanjutkan ya. Jadi ini berdasarkan berdasarkan PMK 212 tahun 2019. Jurnalnya ini terdiri dari ini, atau digolongkan menjadi jurnal anggaran. Nanti jurnal anggaran ini ada 3. Kemudian jurnal transaksi pendapatan. Kalau kita lihat di PMK-nya itu akan nanti banyak lagi ya pendapatan. Misalnya terkait apa di KL, kemudian di kuasa pun, di misalnya pengelola hibah, macam-macam. Tapi di sini kita masih menggunakan sisi KL. Kemudian ada jurnal transaksi belanja, jurnal transaksi pembiayaan, jurnal transaksi transitoris, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Jurnal tersebut ini kan nanti menghasilkan LO, neraca, dan LPE, atau LO, LPE, neraca ya kalau diurutkan. Itu untuk jurnal yang ke buku besar akrual dan menghasilkan LRA, LPSL, dan LAK yang itu menggunakan buku besar kasnya. Yang perlu teman-teman catat adalah bahwa karakteristik jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat ini dipengaruhi oleh sistem aplikasi terintegrasi. Yaitu di dalam hal ini yang dimaksud itu adalah SPAN dan SAKTI, sistem perbendaharaan anggaran negara, ini yang dipakai di BUN, dan SAKTI yang dipakai di KL. Sekali lagi, SAKTI saat ini sebenarnya ada juga BA BUN yang menggunakan SAKTI. Nah, kita akan coba melihat jurnal anggaran. Standarnya seperti apa sih? Yang saya sampaikan tadi, bahwa jurnal anggaran itu terdiri dari 3 ya. Kalau di PMK lama itu kan komitmen itu kan menjadi jurnal standar tersendiri, penggolongannya. Tapi kalau di PMK 212 tahun 2019, ini jurnal komitmen itu menjadi bagian dari jurnal anggaran. Jadi yang pertama adalah jurnal anggaran itu untuk APBN atau APBNP, kemudian yang kedua jurnal anggaran untuk DIPA-nya, dan yang ketiga jurnal anggaran untuk komitmen belanja ataupun pengeluaran pembiayaan. Jadi ada 3, teman-teman. Ingat ya. Lalu bagaimana terkait jurnal di anggaran tersebut secara
umum. Yang pertama, pencatatan ini secara single entry, secara umum, tapi nanti akan ada yang double entry. Kemudian jurnal anggaran ini, teman-teman perlu lihat bahwa dimaksudkan dalam rangka untuk manajemen pengelolaan kas, atau dengan kata lain, tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Jadi tujuannya itu untuk manajemen anggaran atau manajemen pengelolaan kas. Jadi mulai dari pengendalian nilai pagu dan realisasi anggaran secara manajerial. Itu tujuannya. Sehingga nanti misalnya jurnal komitmen itu nanti angkanya tidak akan lari ke LO maupun LRA. Kemudian jurnal anggaran ini tadi ya ada 3, mencatat APBN ataupun APBNP, mencatat JIPA, dan komitmen belanja ataupun pengeluaran pembiayaan. Nah, ini yang tadi saya bilang, khusus komitmen belanja ataupun pengeluaran pembiayaan ini terdapat 2 mekanisme, yaitu single entry dan double entry. Single entry untuk yang PA Kementerian Lembaga, dengan double entry ini untuk yang PA Bendahara Umum Negara. Ini sekali lagi memang karena tujuan dari pencatatannya tadi. Ini kita ke jurnal anggaran APBN dan jurnal anggaran DIPA. APBN dan DIPA. 2 yang awal, komitmen belum. Komitmen insya Allah selanjutnya. Kapan dilaksanakan? Pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU APBNP. Itu untuk yang APBN. Tetapi prakteknya itu biasanya di awal. Karena kan saat diterbitkan UU APBN ataupun APBNP kan biasanya di akhir periode itu, misalnya untuk tahun 2022 ya, Desember itu kan sudah terbit biasanya. Nah ini secara prakteknya nanti masuknya itu di awal tahun. Kemudian dilakukan oleh Menkeu selaku pengelola fiskal. Apa yang dilakukan atau dicatat, ini mencatat estimasi pendapatan, kemudian apropriasi belanja, estimasi penerimaan pembiayaan, dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Dicatat di dalam buku besar akrual dan buku besar kas. Tetapi, mohon maaf, yang buku besar akrual itu tidak lari kemana-mana, nanti kita akan lihat nilainya ya. Sedangkan buku besar kas ini hanya nempel aja angkanya. Pembukanya secara single entry. Sedangkan jurnal standar DIPA-nya itu yang ada di KL artinya, ini pada saat diterimanya DIPA. Nah, kalau lihat ini kan saat diterima DIPA itu tanggal 15 Desember biasanya sudah diterima. Tapi enggak, maksudnya ini nanti prakteknya itu di awal tahun. Kemudian dilakukan oleh setiap satker selaku entitas akuntansi yang menerima daftar isian pelaksanaan anggaran. Apa yang dicatat yaitu estimasi pendapatan yang dialokasikan, ini karena KL ya, dan juga allotment belanja. Jadi kalau di KL itu namanya allotment. Kemudian dicatat di buku besar akrual dan buku besar kas, dan sifatnya single entry juga. Jadi ini terkait jurnal anggaran APBN dan DIPA, yang perlu teman-teman ini adalah akunnya dan juga mungkin dokumen sumbernya ya yang perlu diingat. Ini untuk contoh jurnal anggaran untuk APBN atau APBNP. Jadi tadi single entry ya, ini posisinya di kredit, akunnya estimasi pendapatan pajak. Nyatatannya di mana? Di buku besar akrual dan buku besar kas. Ini nanti berbeda dengan yang akuntansi pemerintah daerah. Sekali lagi bahwa pengertian akrual di sini adalah terkait dengan sudah diterima atau tidaknya kas ya. Jadi ini ada di sisi kredit. Kemudian untuk apropriasi belanja atau yang terkait dengan belanjanya itu juga single entry, yaitu apropriasi belanja, apakah untuk belanja pegawai ataupun
belanja barang, belanja modal, dan lainnya. Oh ya, ini tadi ya, keterangan ini tidak kemana-mana nih, ini tidak kemana-mana. Sedangkan ini, buku besar kas ini nanti ke laporan realisasi anggaran, tetapi bukan di sisi realisasinya atau angka-angka yang senantiasa berubah, tetapi di sisi anggarannya. Biasanya kalau nggak ada revisi, itu nilai itu tetap terus sepanjang tahun. Tetapi kalau ada revisi akan berubah. Begitu juga di sini. Ya, jadi LRA. Ya. Ini untuk yang penerimaan pembiayaan. Ya, sama ya, tidak kemana-mana angkanya tersebut. Kalau dari sisi buku besar, dia nanti akan ke LRA. Numpang nempel di dalam format laporan realisasi anggaran di bagian anggarannya. Kemudian ini untuk DIPA, jurnal anggaran DIPA. Ini sama, di sisi kredit ya. Tetapi menggunakan kalimat estimasi pendapatan pajak yang dialokasikan. Untuk buku besar akrual, dia juga tidak kemana-mana, tapi kalau di buku besar kas, dia nanti nempel di laporan realisasi anggaran. Begitu juga dengan allotment untuk belanjanya, ini juga tidak ada ya, ini ke LRA. Ini untuk penerimaan. Kemudian kita ke jurnal anggaran untuk komitmen. Tadi kan untuk APBN dan DIPA. Nah, jurnal untuk komitmen belanja ini tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tidak dimaksudkan untuk misalnya LO, LPE, neraca ya, ataupun LRA ke besar. Tetapi kalaupun LRA itu hanya ditempelkan saja. Melainkan untuk manajemen anggaran dan pengelolaan kas dalam memperhitungkan ketersediaan dana. Jadi dana kita ada berapa sih? Gitu. Itu terutama yang misalnya untuk komitmen itu kan juga dihitung. Kemudian untuk pada entitas akuntansi, KL itu menggunakan single entry. Kemudian untuk Biabun ini menggunakan double entry. Sekali lagi ini memang karena tujuannya. Kemudian pencatatan di buku besar akrual saja. Ini adalah contoh jurnal di Biabun, tapi ini hanya pengetahuan karena kita sedang melihat dari sisi SAI ya. Tetapi kita bisa lihat double entry-nya itu kita lihat di debit, belanja pegawai, barang, dan seterusnya. Di kreditnya dicadangkan untuk belanja atau belanja apa gitu, atau transfer gitu. Ini komitmen. Kalau di Biabun double entry ya. Ini juga untuk yang pembiayaannya. Jadi ada double entry. Tetapi kita ke kapan itu hilang gitu kan? Kapan dieliminasi? Pada saat tadi terjadi pembayaran atau terjadi permintaan pembayaran ya. Jadi komitmen itu kan kita sudah komitmen, sudah tekan kontrak bahwa anggaran ini nanti akan digunakan untuk membayar belanja ini. Itu didaftarkan biasanya. Kemudian kapan itu dieliminasi ataupun hilang? Ya pada saat mau dibayarkan. Yaitu pada saat ada resum tagihan atau bahasa ininya pada saat dibuatkan SPP atau SPM, surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar. Jadi itu tinggal dibalik. Yang tadi di sisi kredit dicadangkan untuk belanja misalnya, sekarang dibalik, dicadangkan untuk belanja. Kreditnya ada belanja pegawai ataupun modal atau barang gitu. Jadi sehingga secara otomatis dia tereliminasi ya. Ini juga untuk pada saat resum tagihan, jadi menghilangkan yang tadi saat komitmen. Makanya dia nanti nggak kemana-mana angkanya tersebut. Kemudian ini di entitas akuntansi, itu tadi single entry. Kalau di Biabun tadi kan double entry, ini single entry. Di sisi debit saja nih. Kalau di Biabun tadi kan ada dicadangkan untuk apa gitu kan. Ya, nah ini juga sifatnya single entry. Dia nggak kemana-mana nih. Kemudian saat resum tagihan tinggal dibalik saja. Kalau yang tadi ini debit, ya, ini kredit pada saat pembuatan resum tagihan atau pembuatan SPP dan SPM. Makanya tadi tidak untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, tetapi untuk manajemen anggaran.
dan mengendalikan ketersediaan dana. Ya, kalau sudah dikomitmenkan itu berarti kan untuk dikendalikan saja. Nggak boleh dipakai untuk belanja yang lainnya selain yang sudah terikat tadi dalam perjanjian atau dalam kontrak. Ini juga dieliminasi. Ini adalah contoh dari DIPA ya teman-teman ya. Tadi sudah sebenarnya ya, ini Kementerian Keuangan, ini fungsinya pelayanan umum. Kalau yang standar kan fungsinya pendidikan ya. Subfungsinya itu lembaga eksekutif dan legislatif, masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri. Ini subfungsinya seperti itu. Nah ini contoh jenis belanjanya ada 51, 52, 53. Nah, ini kalau misalnya di jurnal, ini kan berarti DIPA ya. Kita bisa lihat bahwa sumber dana dari mana? Oh, ini rupiah murni 10M. Maka ini belanja ya. Karena ini DIPA, tadi menggunakan akun apa? Allotment. Pendapatannya, pendapatannya mana kita lihat? Oh, PNBP-nya nggak ada. Sehingga jurnalnya allotment belanja pegawai berapa? Kita bisa lihat belanja pegawai ini 2 juta, 2 miliar, 7 miliar, 1 miliar. Jadi debit allotment belanja, allotment karena KL, DIPA ya. 2 miliar, belanja barang 7 miliar, belanja modal 1 miliar. Untuk buku besar kas, debit juga allotment belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Ini contoh komitmen atau kontrak sebenarnya yang tadi akhirnya anggaran itu diikat atau dibuat komitmen. Nanti teman-teman bisa lihat dimulai dari nanti akan dibayarkan ke siapa. Oh ini suppliernya ini ya. Kemudian NPWP kapan tanggal selesai kontrak? Oh 4 Maret. Jadi setidaknya nanti setelah kontrak selesai itu akan dibayarkan. Kapan? Ya berarti setelah 4 Maret. Nunggu permohonan tagihan dari supplier ini. Kita lihat jenis belanjanya, oh ini 532. 53 ini berarti belanja modal. Ini adalah contoh kontrak tahunan yang kemudian bisa mengikat anggaran atau yang di materi ini itu namanya komitmen. Jadi di sini dalam hal ini yang dikomitmenkan ke jurnal komitmennya adalah terkait belanja modal. Nanti ketika sudah pembelian itu sudah diselesaikan atau barang-barang sudah kita terima, itu kan menggunakan berita acara serah terima. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Berdasarkan berita acara serah terima ini nanti akan dibuatkan resum tagihan. Resum tagihan itu apa tadi? SPP dan SPM. Ini contohnya adalah SPP, surat perintah pembayaran. Dari sini setelah validasi biasanya nanti akan dibuat surat perintah membayar. Formatnya persis seperti ini. Ada jumlah brutonya, ada potongannya, pajak ya. Berarti ada PPN dan PPh 22 karena tadi belanja barang. Ini adalah pajaknya. Ya. Ini brutonya. Inilah yang dicatat di KL atau entitas akuntansi. Nah, ini hanya ilustrasi saat pendaftaran kontrak, ya, saat atau ada komitmen, maka jurnal yang terbit sebenarnya itu adalah belanja modal. Ini by system, SPAN bisa kelihatan, tapi kalau sakti nggak kelihatan. Itu sekian. Kemudian saat penerimaan barang ditandai berita acara serah terima, itu ada aset kan yang kita terima. Sehingga di jurnal aset tetap yang belum diregister, Pak namanya yang belum diregister. Iya, karena nanti harus melewati satu tahap untuk melaksanakan sistem akuntansi barang milik negara, supaya kata-kata belum diregisternya hilang ya. Karena SA itu kan ada SAK, ada SA BMN. Pada utang yang belum diterima tagihannya, karena belum kita bayar. Jadi namanya akunnya utang yang belum diterima tagihannya, Terus kemudian saat penyedia tadi atau pihak ketiga atau supplier itu mengajukan pembayaran,
mengajukan tagihan seperti apa. Nanti permohonan tagihan itu diterima oleh kantor, kemudian kantor melalui staf PPK atau melalui operator itu akan membuat resum tagihan atau SPP SPM. Jurnal yang terbentuk apa? Pertama, ini untuk mengeliminasi komitmen yang di awal, sehingga belanja modal ini akan di jurnal di kreditnya. Ini kan akhirnya seperti ini ya, akhirnya tereliminasi dengan sendirinya. Jurnal yang kedua itu kan berarti sudah ada permohonan pembayaran. Maka jurnal yang kedua timbul adalah utang yang belum diterima tagihannya, yang di awal itu muncul di sini. Ketika sudah dibuat resum tagihan itu muncul utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Ini belum cair ini, ya. Kalau di pemerintah daerah itu kan masih ringkas ya. Ini di pemerintah pusat tiap tahapan, tiap kegiatan itu ada muncul jurnalnya. Jadi yang awal itu baru terima barang, tetapi kita belum bayar dan penyedia juga belum minta untuk dibayar. Jadi itu namanya utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian pada saat penyedia itu mengumpulkan persyaratan, disampaikan ke kantor, minta dibayar, kita buatkan SPP atau SPM, muncul jurnal eliminasi yang tadi, dan jurnal ini utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Jadi ini belum cair, belum SP2D lah istilahnya. Ini sampai sini dulu. Jadi masih berupa belanja yang masih harus dibayar. Nanti kalau sudah SP2D nanti akan ada muncul jurnal lagi. Baik, mungkin itu teman-teman, ini untuk jurnal akuntansi anggaran ya. Nah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran terkait akuntansi pendapatan dan piutang. Kita belajar itu 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, dan seterusnya. Jadi 95% itu ternyata apa yang kita sharing, apa yang kita ajarkan kepada yang lain. Mungkin itu dulu dari saya, insya Allah nanti kita akan coba lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya.